Sahabat RTV, aksi main hakim sendiri yang mengakibatkan tewasnya seorang lansia 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur menjadi pembelajaran bagi warga agar tidak mudah terprovokasi. Tanpa mengetahui latar belakang masalah dan turut menganiaya korban, 6 pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan. Mudahnya massa yang terprovokasi dilatar belakangi adanya perasaan marah terhadap tindakan kejahatan. Namun pelampiasan rasa marah tersebut seringkali tanpa mempertimbangkan apakah orang yang menjadi sasaran bersalah atau tidak. Fenomena ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh kriminolog yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Aksi amuk massa seolah tak memandang siapa yang menjadi korbannya. Hanya karena teriakan warga bisa memancing provokasi dan mengundang massa yang marah untuk memburu dan menganiaya sasarannya. Seperti kasus terbaru yang menimpa seorang lansia 89 tahun bernama Wiyanto Halim. Ia tewas dikeroyok massa setelah dikejar dan diteriaki maling oleh seorang pemuda di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Saat kejadian, Wiyanto Halim dituduh mencuri mobil yang dikendarai. Teriakan maling akhirnya mengundang pengendara motor lain untuk meniru dan menganiaya Wiyanto Halim hingga kakek tersebut meregang nyawa. Bukan tanpa sebab, pengemudi sedan ini sebelumnya menabrak sepeda motor di dua lokasi di Jalan Ring Road Bantul, Yogyakarta. Polisi pun menetapkan 3 tersangka yang berperan merusak mobil dan mengeroyok korban. 1 dari 3 tersangka mengaku ikut nekat merusak mobil tanpa mengetahui latar belakang masalah. Aksi main hakim sendiri juga dialami seorang penagih utang atau debt collector bernama Maska Firmansyah di wilayah Subang, Jawa Barat. Maska yang sedang mengendarai motor terjatuh karena ditabrak pengendara motor lain. Tidak hanya ditabrak, Maska juga dianiaya. Aksi penganiayaan ini dilatari saat Maska mengambil paksa sepeda motor milik kreditur yang terlambat membayar selama setahun. Nahas, pemilik motor justru meminta tolong warga dan mengaku jadi korban begal. Warga yang tidak mengetahui latar belakang masalah tersulut emosi. Maska pun dianiaya hingga tewas. Menurut kriminolog Yani Osmawati, mudahnya massa yang terprovokasi dilatar belakangi adanya perasaan marah terhadap tindak kejahatan. Hal ini membuat warga tanpa sadar merasa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman dan diadili tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Kriminolog menambahkan, meski ingin memberantas pelaku kejahatan, namun warga yang bertindak main hakim sendiri justru bisa berubah menjadi pelaku kriminal. Banyak kasus keroyokan itu akhirnya justru menjadikan mereka yang tadinya ingin menjaga keamanan di wilayah tersebut akhirnya justru menjadi pelaku kejahatan itu sendiri kayak gitu. Karena itu kan mau bisa dibilang pengeroyokan itu tindak kekerasan dan di luar hukum kan. Dan itu merugikan, jadi kita bisa bilang itu sebagai kejahatan juga. Aksi pengeroyokan yang dilakukan warga seringkali berakhir tragis hingga membuat korban teraniaya hingga tak berdaya, bahkan berujung hilangnya nyawa. Memang tak mudah untuk meredam atau melerai aksi massa yang marah. Namun, upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi main hakim sendiri adalah segera menghubungi aparat penegak hukum agar pengeroyokan bisa dihindari, sehingga tidak timbul jatuhnya korban. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Rahajeng Mutiara, Turn Back Crime, RTV.